Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Asyifatus Saja pada fasal fima di dalam menjelaskan sesuatu yujibu yang mewajibkan apa sesuatu tadi, nabsyal mayyiti membongkar mayit. Jadi hukum asal membongkar mayit yang sudah dikubur itu hukumnya adalah haram. Tetapi di sini ada beberapa hal yang mewajibkan mayit tadi itu dibongkar kuburnya. Yunbasyul mayyitu, dibongkar apa mayit? Ai yuksyaful qabru, dibongkar apa kuburan, alladzi fihil mayyitu, yang fihi di dalam kubur tadi itu ada mayitnya. Nah, dibongkarnya tadi itu li arba'i khisalin, itu karena 4 perkara. Bal li aktsara min dzalika, bahkan lebih daripada 4 perkara. Ahaduha, yang pertama adalah lil ghusli, untuk dimandikan. Au litayamumi, atau untuk ditayamumi. Fayajibu, maka wajib, nabsyuhu, membongkar mayit, tadarukan lituhril wajibi, yaitu untuk menyusuli pensucian yang wajib. Karena memandikan mayit itu hukumnya adalah wajib. Jadi ketika mayit itu lupa dimandikan, kok langsung dikuburkan, maka wajib dibongkar lagi untuk supaya mayit tadi dimandikan lagi. Nah, bolehnya mayit tadi itu dibongkar itu idza lam yataghayyar, apabila mayitnya belum berubah. Ai malam yuntin, selama mayitnya tadi itu belum bau. Kalau sudah bau maka tidak boleh dibongkar. Bi khilafima, berbeda masalahnya, lautufina bila kafanin, seandainya mayit dikubur bila kafanin, dengan tanpa dikafani. Au fi haririn, atau mayitnya tadi dikafani tetapi kafannya tadi itu menggunakan kain sutra. Nah, kalau karena lupa dikafani atau mayitnya tadi itu sudah dikafani tetapi kafannya itu menggunakan kain sutra, maka kata beliau fala yunbasyu, maka tidak boleh dibongkar. Jadi yang pertama, mayit tadi wajib dibongkar. Itu yang pertama karena tujuan untuk memandikan. Karena ketika dikubur tadi belum dimandikan, maka wajib dibongkar untuk mayit tadi dimandikan. Kemudian wathaniha, yang kedua adalah li taujihihi ilal qiblah, untuk mengarahkan mayit ilal qiblah, ke arah kiblat. Jadi jika mayit yang dikuburkan tadi itu lupa dihadapkan ke arah kiblat, maka kubur tadi wajib dibongkar untuk menghadapkan mayit tadi ke arah kiblat. Fayajibu, maka wajib, nabsyuhu, membongkar mayit, idza lam yataghayyar aidan, apabila mayit tadi belum berubah juga. Kalau sudah berubah enggak wajib. Litawajjaha ilal qiblah,
supaya mayit tadi menghadap ke arah kiblat. Qala Asy-Syaubari, telah berkata Imam Syaubari. Beliau mengatakan far'un, cabang permasalahan. Idza dufina mustalqiyan, apabila mayit dikuburkan mustalqiyan dalam keadaan terlentang, wa wajhuhu, sementara wajahnya itu ilal qiblah, menghadap kiblat, bi angkana rijluhu, dengan sekira rijlahu, kedua kakinya mayit tadi itu ilaiha, menghadap kiblat, haruma, maka haram yang demikian itu. Jadi menguburkan mayit dalam kondisi terlentang, wajahnya menghadap kiblat, kakinya menghadap kiblat, itu haram. Jadi menguburkan mayit tadi itu seperti orang yang sholat dalam keadaan sakit, yaitu kakinya menghadap ke kiblat, selonjor menghadap ke arah kiblat, kemudian wajahnya itu juga menghadap kiblat dan dia dalam keadaan terlentang. Nah, mayit ketika dikubur dalam posisi semacam ini, maka hukumnya adalah haram dan wajib dibongkar lagi untuk dihadapkan ke arah kiblat. Wa nubisha, dan wajib mayit tadi dibongkar malam yataghayyar, selama mayit tadi belum berubah, belum bau. Kalau sudah bau, nggak wajib dibongkar. Wa huwal mu'tamadu, dan pendapat ini adalah pendapat yang mu'tamad, yang kuat. Khilafan, berbeda, lima fi matnir raudhah, berbeda dengan apa keterangan yang ada di dalam kitab Matan Raudhah, wa syarhihi, dan di dalam syarah Raudhah. Intaha, selesai perkataan Imam Asy-Syaubari. Kemudian wathalithuha, yang ketiga itu lilmal, itu karena harta. Jadi mayit boleh dibongkar kuburnya itu lilmal, karena harta. Idza dufina ma'ahu, ketika harta tadi dikubur ma'ahu, bersama dengan mayit. Maksudnya adalah waqa'a fihi malun, jatuh di dalam kuburan tadi malun, harta, au khotamun, atau cincin, au ghairuhu, ataupun yang lainnya selain cincin. Fayajibu, maka wajib nabsyuhu, membongkar mayit tadi. Wa in taghayyara, meskipun mayitnya sudah berubah, wajib dibongkar. Kenapa? Li akhdhihi, untuk mengambil harta tadi. Sawaun atolabahul maliku amla, sama saja apakah pemilik harta tadi itu menuntut harta tadi atau tidak, tetap wajib dibongkar. Tetapi tentu harta yang jatuh ke dalam kubur tadi adalah harta yang berharga. Kalau harta yang jatuh ke dalam kubur tadi itu bukanlah harta yang berharga, maka yang diperhatikan ketika itu adalah kehormatan mayit, nggak perlu dibongkar. Wa mithluhu, dan seumpama harta tadi itu adalah ma, sesuatu, lautufina fi maghsubin min ardin, seandainya mayat dikuburkan fi maghsubin min ardin, yaitu dari pada bumi yang digosok. Seandainya mayat dikubur di bumi yang digosok, jadi mayat tadi itu dikuburkan di bumi yang digosok,
buminya milik orang lain. Au saubin, atau mayit tadi dikubur menggunakan kain kafan ghosab, kain kafan milik orang lain. Wa wujida, dan didapati ma sesuatu yudfanu yang dikubur, au yukafanu atau dikafani fihi padama al mayitu mayitnya. Jadi ketika mayit itu dikuburkan di tanah milik orang lain atau dia dikafani dengan kain kafan orang lain, milik orang lain, maka mayit tadi wajib dibongkar. Nah, hal itu ketika didapati tempat yang halal untuk menguburkan mayit tadi dan didapati kain kafan yang halal untuk mengkafaninya. Fayajibu nabsyuhu, maka wajib membongkar mayit tadi, wa in taghayyara, meskipun sudah berubah, meskipun sudah bau, tetap wajib dibongkar. Supaya apa? Liyuradda kullun li sahibihi, untuk dikembalikan kullun masing-masing dari barang ghosab tadi, dikembalikan li sahibihi kepada pemiliknya. Malam yardo bibaqaihi, selama pemiliknya tidak ridho dengan tetapnya barang yang digosok tadi. Maksudnya idza talaba malikuhu, ketika pemiliknya tadi menuntut supaya barang yang digosok tadi itu dikembalikan. Wa illa, kalau pemiliknya tidak menuntut supaya barangnya itu dikembalikan, pemiliknya tadi itu sudah ridho, fala, maka tidak wajib dibongkar. Maka kuburnya tadi tidak wajib dibongkar. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.